Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka ibadah kita di hari ini. Pertolongan kita ialah daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai sidang jemaat sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, nats pembimbing kita pada hari ini terambil dari Ibrani pasal 13 ayatnya yang kelima yang berkata, "Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau."
Hukum Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 14-15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jemaat Tuhan, marilah kita mengambil waktu untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan melalui doa secara pribadi.
Tuhan, kami datang di saat ini. Jemaat Tuhan telah secara pribadi mengakui segala dosa, pelanggaran, kesalahan yang telah dibuat, dan semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Kami seringkali gagal dalam mengikut Tuhan, dalam menyenangkan hati Tuhan. Itu karena kami masih hidup dalam kedagingan kami. Oleh karenanya, kami datang pada saat ini memohon anugerah Tuhan, belas kasihan dari Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami. Kami tahu bahwa kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami terus gagal dalam mengikuti apa yang menjadi kehendak dan juga perintah Tuhan. Oleh karena itu, kami memohon kepadamu untuk senantiasa mendampingi kami, memimpin kami, menuntun kami, untuk kami dapat tertuju kepada kehendak dan juga rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami, mampukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kami berterima kasih karena kami percaya bahwa ketika kami mengakui segala dosa kami di hadapan Tuhan secara sungguh-sungguh dan dengan kerendahan hati, di situ pintu pengampunan terbuka bagi kami. Kami mengucap syukur di dalamnya. Amin. Jemaat Tuhan, setelah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah pada pagi hari ini yang terambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Demikian berita anugerah bagi kita sekalian. Puji Tuhan. Banyak buah bir seri
Petunjuk hidup baru terambil dari Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena pimpinannya bagi setiap kita, baik pribadi, keluarga maupun di dalam kebersamaan, di dalam pelayanan di gereja yang Tuhan perkenankan untuk kita melayani dan bertumbuh di sana. Kita bersyukur kepada Tuhan jikalau boleh mendapat kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan di minggu ini. Sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, yang kami agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kasih dan kebaikan Tuhan, kecintaan Tuhan bagi setiap kami, bagi keluarga kami dan bagi kami di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang ada. Kami bersyukur boleh mendapat kesempatan untuk merenungkan firman Allah. Kami berdoa kiranya Roh Allah berkarya bekerja di dalam kehidupan kami, sehingga firman yang kami baca, firman yang kami dengar, firman yang kami renungkan boleh kami mengerti dengan benar, dan lebih daripada itu kami boleh menerapkannya di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah dunia kerja kami, di tengah-tengah keluarga kami, dan bahkan di pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terpuji, mulia dan agunglah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami siap mendengar firman Allah. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi setiap kita di minggu ini
diambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-20. Filipi pasal 4 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-20 saya membaca buat kita semua. Topik firman Tuhan berbicara mengenai terima kasih atas pemberian jemaat. Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai menyebarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan utang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar, merenungkan dan yang melakukan firman Allah di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus Yesus, sehingga iman kita bukanlah iman yang sia-sia, melainkan iman yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Jemaat yang diberkati Tuhan, di bulan September berbicara mengenai bulan keluarga. Di minggu ini atau minggu terakhir 27 September ini kita belajar bersama-sama dengan tema mencukupkan diri agar dapat memberi. Mencukupkan diri agar dapat memberi. Jemaat yang diberkati Tuhan, Paulus memulai Filipi pasal 4 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-20. Secara khusus di ayatnya yang ke-10 firman Allah berkata, aku sangat bersukacita. Paulus sangat bersukacita. Ini menjadi dasar yang sangat penting di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Paulus memulai dengan kalimat aku sangat bersukacita. Pertanyaannya yang lebih lanjut bagi kita adalah mengapa Paulus berkata aku sangat bersukacita? Apakah ketika Paulus berkata aku sangat bersukacita itu ketika dia sedang ada di dalam kelimpahan? Ataukah ketika Paulus berkata aku sangat bersukacita walaupun saat itu dia sedang ada di dalam kekurangan, atau dia sedang ada di dalam kesulitan hidup, atau dia sedang ada di dalam kesusahan hidup?
Jarang sekali bagi seseorang untuk memperlihatkan kehidupannya yang bersukacita ketika dia ada di dalam kesusahan. Jemaat yang diberkati Tuhan, untuk menjawab pertanyaan apakah Paulus bersukacita oleh karena dia ada di dalam kelimpahan hidup, ataukah Paulus bersukacita walaupun dia sedang ada di dalam kesusahan. Ternyata di dalam ayatnya yang ke-14, dari Filipi pasal 4 memberi pengertian kepada kita bahwa ternyata keadaan yang dialami oleh Paulus saat itu bukanlah suatu keadaan yang sedang ada di dalam kelimpahan, melainkan Paulus sedang ada di dalam suatu keadaan yang disebut dengan kesusahan. Di dalam ayat 14 dari kitab Filipi pasal 4, firman Allah berkata, "Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku." Bahwa jemaat-jemaat Filipi mengambil bagian dalam kesusahan Paulus. Itu berarti kebenaran yang kita dapat, kebenaran yang kita temukan adalah Paulus bersukacita bukan ketika dia sedang ada di dalam kelimpahan, melainkan Paulus tetap bersukacita ketika dia sedang ada di dalam kesusahan. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, yang menarik, mengapa Paulus sangat bersukacita walaupun dia sedang ada di dalam kesusahan? Sekali lagi, mengapa Paulus bersukacita walaupun dia sedang ada di dalam kesusahan? Ada setidak-tidaknya 3 prinsip yang menjadi pelajaran bagi kita menjawab pertanyaan mengapa Paulus bersukacita walaupun dia sedang ada dalam penderitaan, dikaitkan dengan tema mencukupkan diri agar dapat memberi. Mencukupkan diri agar dapat memberi. Seringkali seseorang tidak bisa memberi oleh karena dia menemukan alasan bahwa bagaimana dia bisa memberi jikalau dia sedang ada di dalam kesusahan. Dan juga ada orang-orang yang sulit memberi walaupun dia sedang ada di dalam keadaan yang melimpah. Ini berarti pemberian itu bukan berbicara mengenai susah atau melimpah baru memberi. Memberi itu berbicara mengenai suatu kehidupan yang memuliakan Allah. Sehingga semestinya dalam setiap situasi kita tetap memuliakan Allah. Itu berarti dalam setiap situasi kita bisa memberi, karena memberi itu merupakan cara setiap pelayan-pelayan Tuhan. Memberi itu merupakan cara bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan untuk memuliakan Allah. Atas dasar inilah Paulus tetap bersukacita walaupun dia sedang ada di dalam kesusahan. Mengapa Paulus bersukacita walaupun ia sedang ada di dalam kesusahan? Prinsip yang pertama, Paulus percaya dan Paulus tahu betul bahwa ia ada di dalam Tuhan. Ini yang penting. Mengapa Paulus sangat bersukacita walaupun dia sedang ada di dalam kesusahan? Karena prinsip pertamanya adalah bahwa Paulus percaya dan tahu betul bahwa ia ada dalam Tuhan. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 10 firman Allah berkata seperti ini, "Aku sangat bersukacita dalam Tuhan." Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Jadi jemaat yang diberkati Tuhan, di ayat 10 ini menjadi dasar mengapa Paulus tetap bersukacita walaupun dia sedang ada di dalam kesusahan. Karena Paulus percaya dan tahu betul
bahwa hidupnya ada di dalam Tuhan. Hidupnya ada di dalam Tuhan. Keberadaannya di dalam Tuhan, itulah yang membuat dia bersuka cita. Bukan kelimpahan dan kesusahan hidup yang membuat dia bersuka cita. Bukan itu maksudnya. Tapi di dalam Tuhan lah yang membuat dia bersuka cita. Dengan kata lain, bahwa ketika dia ada di dalam Tuhan, lalu dia mengalami kelimpahan. Ketika dia ada di dalam Tuhan, lalu dia mengalami kesusahan, dia melihat itu sebagai bagian daripada kehidupannya, sebagai bagian daripada perjalanan imannya, sebagai bagian daripada melatih imannya di dalam pelayanannya, dan dia tahu betul bahwa latihan itu datangnya dari Tuhan. Sehingga yang penting di situ adalah keberadaannya di dalam Tuhan. Atas dasar inilah Paulus tetap bersuka cita, oleh karena Paulus tahu betul bahwa hidupnya ada di dalam Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, jikalau kita tahu betul bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus, jikalau kita tahu betul bahwa hidup kita tidak hanya sekedar percaya kepada Yesus Kristus, hidup kita ada di dalam Tuhan, maka mestinya di dalam setiap situasi hidup ini kita tetap bersuka cita. Semestinya di dalam situasi hidup ini kita tetap memberi. Kenapa? Karena memberi itu merupakan cara memuliakan Tuhan. Dengan kata lain, jikalau seseorang tidak memberi, berarti pada waktu yang bersamaan dia tidak sedang memuliakan Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, itu yang pertama. Mengapa Paulus bersuka cita walaupun dia ada di dalam kesusahan? Karena Paulus tahu betul, percaya bahwa ia ada di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Paulus bersuka cita walaupun dalam kesusahan? Yang kedua, Paulus tahu, percaya bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya. Jadi hidupnya tidak hanya sekedar ada di dalam Tuhan. Ketika dia ada di dalam Tuhan, dia tahu bahwa dia akan mendapatkan banyak hal yang datangnya dari Tuhan. Dia akan mendapatkan kelimpahan. Dia akan mendapatkan kesusahan atau penderitaan karena kehidupannya yang konsisten di dalam melayani Tuhan. Namun di dalam kedua situasi ini dia tahu bahwa Tuhan memberi kekuatan kepadanya. Jadi Tuhan tidak hanya sekedar memanggil dia untuk melayani, Tuhan memberikan kekuatan kepadanya. Di dalam ayatnya yang ke-13 firman Allah berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan, di dalam Allah, di dalam Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Jemaat yang diberkati Tuhan, pemberian yang datangnya dari Allah tidak hanya sekedar bersifat materi. Pemberian yang datangnya dari Allah tidak hanya berbicara mengenai kesehatan. Pemberian yang datangnya dari Allah tidak hanya berbicara mengenai kebahagiaan di dalam keluarga. Pemberian yang datangnya dari Allah tidak hanya sekedar berbicara mengenai keluarga-keluarga yang tetap bekerja di dalam masa-masa yang sulit. Pemberian yang datangnya dari Allah berbicara mengenai kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini berarti jemaat yang diberkati Tuhan, jikalau di tengah-tengah kelimpahan, jikalau di tengah-tengah kesusahan,
engkau tidak ada di dalam Tuhan, engkau tidak ada di dalam Kristus, maka sebenarnya kita tidak memiliki kekuatan. Jikalau kita tidak memiliki kekuatan di dalam menjalani hidup ini, maka kita adalah orang-orang yang mudah rapuh. Karena hidup ini tidak bisa bergantung kepada materi. Hidup ini tidak bisa bergantung kepada kedudukan. Hidup ini tidak bisa bergantung kepada karya. Melainkan hidup ini bergantung kepada kekuatan. Dan kekuatan itu datangnya dari Allah. Paulus sadar itu sehingga dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Inilah yang membuat dia bersukacita walaupun sedang ada di dalam kesusahan. Jemaat yang diberkati Tuhan, mengapa Paulus bersukacita walaupun ada di dalam penderitaan? Pertama, dia tahu, dia percaya bahwa hidupnya ada di dalam Tuhan. Lalu yang kedua, dia percaya betul bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepadanya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan, di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan yang ketiga, mengapa Paulus bersukacita walaupun dia sedang ada di dalam kesusahan. Yang ketiga, hidup ini bukan berbicara mengenai kelimpahan atau kesusahan. Hidup ini berbicara mengenai memuliakan Allah. Hidup ini bukan berbicara mengenai kelimpahan atau kesusahan. Apa artinya seseorang mengalami kelimpahan yang luar biasa, namun hidupnya tidak memuliakan Allah? Dan apa artinya bagi seseorang jikalau dia ada di dalam suatu kesusahan yang begitu menekan hidupnya, namun di tengah-tengah kesusahan itu dia tidak belajar sesuatu daripada persoalan itu? Apa artinya bagi itu? Sehingga hidup ini bukan berbicara mengenai kelimpahan atau kesusahan, melainkan hidup ini berbicara mengenai memuliakan Allah. Kita bisa menemukannya di dalam ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-20. Memuliakan Allah. Kitab Filipi pasal 4 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-20. Ayat 17 firman Allah berkata, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Hidup ini berbicara mengenai memuliakan Allah. Di tengah-tengah kelimpahan, di tengah-tengah kesusahan, yang penting adalah memuliakan Allah. Bukan pemberian itu yang utama, melainkan buahnya, dampak daripada pemberian itu, hasil daripada pemberian itu yang penting. Dan yang lebih daripada itu, pemberian yang memuliakan Allah adalah pemberian yang menjadi persembahan yang harum, menjadi suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan, jikalau di tengah-tengah kelimpahan kita, jikalau di tengah-tengah kekurangan kita, kesusahan kita memberi, dan melalui pemberian itu kita gumulkan dengan serius, doakan dengan serius, karena pemberian itu sebagai persembahan yang harum. Pemberian itu menjadi korban yang disukai
Dan pemberian itu adalah pemberian yang berkenan kepada Allah. Maka saya percaya betul pemberian yang demikian adalah pemberian yang diberkati oleh Tuhan. Pemberian yang demikian adalah pemberian yang memuliakan Allah. Dan pemberian yang demikian adalah pemberian yang akan terus menerus bertumbuh dan bertumbuh. Sehingga hidup kita tidak hanya sekedar memberi, melakukan pelayanan, melainkan hidup ini berbicara mengenai ketika kita memberi melalui materi, memberi melalui tenaga kita di dalam melayani Tuhan sebagai bentuk persembahan yang harum, yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Maka percayalah bahwa pemberian yang demikianlah yang diberkati oleh Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah. Saya tidak tahu situasi apa yang kita sedang alami saat ini. Saya tidak tahu kehidupan kita seperti apa, pergumulan kita seperti apa, pergumulan keluarga kita seperti apa. Tapi firman Allah mengingatkan kita, marilah kita tetap bersukacita. Kita bersukacita karena hidup kita ada di dalam Tuhan. Kita bersukacita oleh karena Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap kita. Kita bersukacita karena hidup ini bukan berbicara mengenai kelimpahan atau kesusahan. Hidup ini berbicara mengenai memuliakan Allah. Memberi di tengah-tengah kekurangan. Itu cara memuliakan Allah. Pemberian yang demikian adalah pemberian yang harum. Pemberian yang demikian adalah pemberian yang disukai. Pemberian yang demikian adalah pemberian yang berkenan kepada Allah. Doaku, kiranya Allah di dalam Kristus Yesus memberkati kehidupan kita. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengambil sikap hormat kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengakui pengakuan iman rasuli kita bersama dengan umat di segala abad dan tempat dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita memberikan persembahan dengan didasari oleh kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7-8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Yang
Tuhan, kami mengucap syukur di hari ini ada kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan. Kami bersyukur walaupun terlihat sangat kecil Tuhan dibandingkan dengan apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami, penyertaan dan juga pemeliharaan Tuhan bagi kami yang secara luar biasa. Tetapi kami bersyukur di hari ini kami boleh memberikan persembahan. Tuhan kiranya menerima, memberkati persembahan kami ini, sehingga melalui persembahan kami ini boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan di gereja Tuhan di mana kami saat ini beribadah. Kami percaya bahwa seluruh kehidupan kami ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan mencukupkan, Tuhan yang akan memelihara seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Terlebih daripada itu, biarlah kami boleh senantiasa mempersembahkan seluruh kehidupan kami untuk menjadi persembahan yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak. Kami menyerahkan persembahan kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, ku alami saat ini. Keluargaku adalah surgamu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, ku alami saat ini. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita di hari ini dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Ku datang padamu, ku bawa serta seluruh hidupku padamu. Akan aku jadikan hidupku ini berguna bagimu, Tuhan. Dengan hati yang hancur, ku datang padamu, ku bawa serta seluruh hidupku padamu. Akan aku jadikan